sampai sekarang. Dan sampai sekarang pun saya praktekkan. Kenapa Mas Bonsen Deso itu untuk pohonnya subur, terus kok ruasnya pendek-pendek, ya itulah tadi ya teman-teman. Jadi kalau kita sudah memilih ruas tunasnya itu dia dari awal sudah betul, untuk masalah jenis mau batang putih, batang hitam, mau yang dari Sumatera, mau yang dari Lampung, mau yang dari Riau, mau yang dari Bengkulu, mau yang dari Sumedang, itu kalau saya sudah tidak ada masalah. Yang penting programan Anda bagus, yang penting gimana caranya teman-teman itu memaksimalkan untuk programan teman-teman itu bagus dan mempunyai daya tarik jual yang tinggi. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsen Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke, jadi karena banyak sekali DM yang masuk di Instagram Bonsen Deso ya, menanyakan, Mas, media saya steril, Mas, media saya steril, dan ada beberapa juga yang sudah media campuran seperti sekam bakar, kokopit, pasir malang, humus bambu, dan lain sebagainya. Kok malah nggak subur, Mas? Padahal awal mulanya subur. Ini kejadian ini secara tiba-tiba. Itu kasus yang pertama. Terus yang kasus kedua ini, Mas, saya pakai full pasir malang. Nah, untuk pasir malang ini eh, kalau di tempat saya tergolong apa ya? Sudah media paling istimewa ya, teman-teman. Karena kenapa? Untuk satu karungnya aja dia 40 ribuan ya. Kalau dia sampai full di ground seperti ini udah 500 ribuan pasti minimal itu. Nah, eh, kenapa sampai terjadi hal-hal seperti itu? Kita coba bahas satu persatu dulu ya teman-teman. Jadi memang sangat sering sekali saya mengatakan bahwa untuk media anting putri ini sebetulnya simpel ya. Cukup pakai pasir bangunan, pasir ladu kali ya, atau pasir malang. Kalaupun mau dicampur kokopit karena itu ya boleh-boleh saja. Cuman ketika dia musim penghujan seperti ini sepertinya tidak perlu ya, karena sudah musim penghujan. Apalagi ini dari kemarin ya, kemarin jam 4 sampai pagi ini sekitar jam 7-an ini ya teman-teman. Ini masih hujan tanpa henti ya, dan masih gerimis ya teman-teman. Nah, untuk eh, menurut saya pribadi, karena seperti ini ya, kita akan coba lihat kan. Untuk bahan bonsai ya, apalagi yang sudah yang masih pengelosan-pengelosan di ground ataupun yang di pot ya, yang di pot-pot hitam seperti itu misalkan teman-teman pakai pasir malang full, pasir kali full, yang awal mulanya dia itu hijau royo-royo tiba-tiba langsung menguning, penyebabnya adalah salah satunya asam. Asam ini bukan berarti air hujan ya teman-teman. Ingat ya. Jadi untuk air hujan itu dia bagus. Cuman untuk sekarang itu memang rata-rata air hujan itu dia bersifat asam. Karena kenapa? Salah satunya karena polusi dan lain sebagainya ya. Nah, salah satunya itu. Jadi sering terjadi hujan itu media kita walaupun dia steril full pasir malang, full pasir kali tanpa campuran kohe kambing, itu kok tiba-tiba dia sampai menguning, itu salah satu faktornya adalah media kita ini asam karena terbawa oleh air hujan itu tadi yang dia bersifat asam tadi ya. Nah, untuk untuk faktor-faktor lain kemungkinan besar bisa penggunaan dari kocoran apa ya? Kocoran rendaman kohe kambing juga bisa. Apalagi masih musim penghujan seperti ini, kalau teman-teman ngasih pupuk, kalau bisa jangan pupuk kocor ya, karena dia malah lebih cepat apa ya hilangnya ya teman-teman. Diusahakan yang butiran-butiran aja ya. Lebih rekomendasi itu osmokot ya. Osmokot boleh, osmot ngomongnya berlibet. Osmokot ya, osmokot dia merah atau dia yang lainnya itu boleh ya teman-teman. Nah, untuk cara menanggulanginya gimana Mas, atau mensiasati? Kalau saya biasanya itu ada tiga opsi ya teman-teman yang saya lakukan. Yang pertama itu bisa kita pakai abu bakaran ya, abu dapur, abu bakaran itu kan ada abunya ya. Itu bisa kita taburkan di media tanam kita ya. Terus yang kedua,
Untuk misalkan di pot seperti itu, paling bawah bisa dikasih dengan arang ya teman-teman, arang yang masih bongkahan, itu yang kedua. Terus yang ketiga, tumbuhan arang itu juga boleh ya. Kalau mau dikasih di atasnya seperti ini, kita kasih arang kan kok kayaknya kurang gimana ya, kurang enak ngelihatnya ya. Itu kita tumbuk dulu supaya halus, setelah itu kita taburkan, itu juga bisa. Terus untuk yang ketiga itu menggunakan dolomit, kapur dolomit. Kita taburkan ya secukupnya, jangan terlalu banyak juga. Karena nanti kalau terlalu basah juga akar tidak akan berkembang dengan maksimal ya. Itu. Jadi seperti itu. Nah, kenapa dia sampai menguning seperti itu? Biasanya akar ini dia tidak berkembang karena media asam ya. Karena media asam, akar ini dia tidak berkembang dengan maksimal ya, teman-teman. Makanya untuk anting putri ini nih medianya sebenarnya cukup simpel lah. Apalagi dia di ground seperti ini, kecuali di tanah ya beda ya, teman-teman. Tuh, jadi seperti itu. Untuk masalah lain ya teman-teman. Oke, jadi untuk masalah lain ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Untuk pupuk saya pakai yang merah full ya teman-teman, yang unsur nitrogennya itu 19. Nah, untuk masalah lain ini masalah ruas pada anting putri kalau dia terlalu subur panjang dan lain sebagainya lah ya. Sering sekali saya katakan kalau saya pribadi malah saya suruh subur ya, sesubur-suburnya kalau bisa malahan. Itu kalau prinsip saya ya, karena kita proses pohon itu kan gimana caranya supaya cepat jadi ya. Nah, dalam artian seperti ini, ketika kalau untuk anting putri ya, ini khusus untuk anting putri. Kalau untuk yang lainnya saya kurang paham, saya masih nol sekali ya. Ini khusus anting putri, memang sengaja saya kalau bisa sangat subur ya. Kalau bisa malah langsung 1-2 bulan itu langsung selengan ya, saking suburnya itu malah bagus ya. Nah, jadi untuk tipsnya supaya ruas itu dia pendek-pendek dan apa ya? Dan ketika nanti pemecahan ke anak cabang, ke perantingan itu dia bisa rapat. Solusinya ketika pemilihan pertama ya, misalkan kita baru pengepresan nih. Contohnya misalkan seperti ini ya, kita press. Kita press terus apa namanya? Mata tunasnya tidak sesuai, kita press lagi. Nah, ini kan dia mata tunasnya dia sudah rapat ya. Tuh. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi untuk solusinya itu tadi, kalau memang pengepresan itu, kalau memang titik tumbuhnya cuma satu dan itulah yang bisa dipakai, kita press ulang, kita pendekkan lagi supaya mata tunas itu keluar lebih pendek. Terus yang kedua, ketika pemilihan mata tunas awal itu untuk anting putri kan biasanya banyak sekali ya turubus-turubus yang muncul ya teman-teman. Itu pilihlah ruas yang proporsinya itu dapat. Makanya sering sekali saya mengatakan dari dulu sampai sekarang, dan sampai sekarang pun saya praktekkan, kenapa Mas Bonsen Deso itu untuk pohonnya subur terus kok ruasnya pendek-pendek, ya itulah tadi ya teman-teman. Jadi kalau kita sudah memilih ruas tunasnya itu dia dari awal sudah betul, mata tunasnya dia sudah pas, itu kalau pas dia sudah besar, ketika kita pengatingan itu udah nggak repot lagi, nggak mikirin ini itu dan lain sebagainya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk kuncinya ya. Ini ilmu daging semua ya. Nah, eh mungkin misalkan ada teman-teman yang apa ya, yang mau cerita langsung atau bagaimana, karena ditulis di komentar YouTube Bonsen Deso kadang-kadang ada yang terlewat, saya juga mohon maaf ya karena saking banyaknya komentar dan DM. Kalau untuk fast respon itu bisa langsung di Instagram Bonsen Deso ya teman-teman. Nanti insya Allah langsung saya tanggapi ya untuk sharing-sharingan teman-teman, karena kita di sini juga masih sangat belajar, masih awam ya. Kita cuman berbagi pengalaman aja. Di sini tidak ada guru, di sini tidak ada apa ya? Tidak ada dusta antara kita lah ya. Kita hanya sharing untuk pengalaman saja. Kalau untuk masalah rezeki itu sudah yang di atas, yang penting kita mengusahakan supaya gimana caranya pohon ini bagus, maksimal, tumbuh maksimal, ruas rapat. Kalau untuk masalah jenis, mau batang putih, batang hitam, mau yang dari Sumatera, mau yang dari Lampung, mau yang dari
Riau, mau yang dari Bengkulu, mau yang dari Sumedang, itu kalau saya sudah tidak ada masalah. Yang penting programan Anda bagus, yang penting gimana caranya teman-teman itu memaksimalkan untuk programan teman-teman itu bagus dan mempunyai daya tarik jual yang tinggi, itu pasti lakunya cepat. Oke, semoga bermanfaat. Salam dari saya, salam dari Bonsan Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.